Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Maranatha Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Senang sekali di hari ini kita boleh jumpa kembali di Selasa 4 Oktober 2022. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita sediakan ruang waktu untuk bersaat teduh mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kami hari ini boleh ada di Selasa 4 Oktober 2022. Engkau yang menjaga, yang terus melindungi kami. Meski tidak sedikit juga beban yang harus kami pikul, tapi kami punya keyakinan bahwa Engkau akan mengangkat itu semua ketika kami berjalan bersamamu. Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk menjalani kehidupan di bawah terang firman. Rindu kami membaca Alkitab, firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kami berjalan dalam terang. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca perenungan kita di hari ini, Selasa 4 Oktober 2022 dalam Yeremia pasal 30 ayat 7 sampai 9. Yeremia pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 9 tertulis begini dalam Alkitab. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka. Ia akan kubangkitkan bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita dan tema renungan kita, mematahkan kuk dari tengkuk. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semakin tinggi mendaki bukit penderitaan, janganlah mundur dan turun kembali, sebab kita semakin dekat dengan puncak pertolongan. Kata bijak ini hendak menyampaikan pesan bahwa semakin besar, semakin berat, semakin banyak kesusahan dan penderitaan, jangan kita menyerah karena semakin dekat kita dengan pertolongan Tuhan Allah kita. Yeremia menyampaikan betapa hebatnya dan tiada taranya kesusahan umat Israel. Hari-hari itu digambarkan Yeremia sebagai waktu kesusahan Yakub. Umat berada di titik nadir kehidupan, berada pada titik terendah dari suatu kehidupan. Seperti kata pepatah, hidup tak mau, mati tak enggan. Keadaan lebih dari setengah mati, seperti lembu yang dipakaikan kuk yang berat, kuat, dan sangat menekan di tengkuk. Tidak bisa dilepaskan dan dipatahkan. Namun pada hari puncak itu menjadi hari pertolongan, hari pembebasan, dan hari pemulihan, di mana kuk dari tengkuk itu dipatahkan dan tali-tali pengikat diputuskannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan Allah ini membuat umat Israel tidak merasa takut dan takluk kepada orang asing yang menjajah dan menekan mereka. Dan mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah dan kepada Daud raja mereka. Ia akan dibangkitkan Tuhan Allah. Yeremia secara visioner menubuatkan perkataan-perkataan ini bukan saja pada pembebasan umat Israel dan pulang kembali ke tanah pembuangan, tapi menunjuk jauh ke depan pada Mesias sebagai keturunan Daud yang menyelamatkan umat manusia. Dosa adalah kuk yang dipasang sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa di Taman Eden,
sehingga manusia menderita karena dosa, diusir dari taman itu. Tapi Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, di Golgota untuk menebus dosa manusia. Kekuatan kuk dari tengkuk telah dipatahkan oleh kekuatan kasih karunia Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, kita dipanggil untuk selalu bersyukur dalam kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun ada saat-saat di mana kita berada dalam kesusahan dan penderitaan, jika itu diizinkan Tuhan, maka saudara, kita semua dipanggil untuk hidup berpengharapan, kreatif dan dinamis, serta bertanggung jawab dalam iman di tengah-tengah lingkungan kehidupannya. Menjauhkan diri dari sikap sungut-sungut, mempersalahkan diri sendiri atau sesama, terlebih menjauhkan hati dari sikap sungut-sungut kepada Tuhan. Karena semakin berat pergumulan dan semakin besar persoalan, serta semakin kuat menekan kehidupan umatnya, maka mereka semakin dekat dengan pertolongannya. Tak ada kuk di tengkuk yang tidak dapat dipatahkan oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu di hari ini menguatkan kami, memberi keyakinan kepada kami bahwa Engkau telah mematahkan kuk segala kungkungan dosa, sehingga kami dibebaskan oleh kasih karunia-Mu. Kami melangkah dalam keyakinan. Jujur kami di hadapan-Mu Tuhan, ada beban yang kami rasakan. Tapi kami mau hidup di bawah terang firman-Mu, supaya segala beban itu diangkat. Kami merasa ringan, melanjutkan kehidupan, bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena segala potensi materi yang ada pada kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Terus berkati jemaat Gemi Maranatha Selatan di kolom 1 sampai kolom 27, yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Terus berkati persekutuan kami Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan, pekerjaan, karir, ekonomi, tapi juga pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan. Tuhan, Engkaulah jawaban. Segala kuk yang menekan dipatahkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengangkat kami untuk terus melangkah dalam keyakinan bersama-Mu. Semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini terus diberkati, melangkah dengan penuh semangat dalam kebebasan, karena kami telah ditebus oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap kami melangkah dalam aktivitas kami selanjutnya hari ini. Yakin Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian Renungan Harian Keluarga kita di hari ini di Selasa 4 Oktober 2022 bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Saya terus mengajak supaya kita dengan setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan ini. Dan saudara yang boleh diberkati, boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya semakin banyak orang yang boleh diberkati lewat program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya pemberitaan firman-Nya semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.